Meski masyarakat sudah banyak yang mengetahui betapa berbahayanya narkoba bagi kesehatan, sosial, dan masa depan melalui tayangan yang telah disampaikan melalui televisi, media sosial, maupun sosialisasi pemerintah dan pihak swasta, nyatanya pelaku penyebaran dan pemakai narkoba masih cukup tinggi. Selama tahun 2018, tren kasus narkotika yang diungkap oleh kepolisian Polres Tabalong mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, jumlah kasus yang diungkap sebanyak 33 kasus, sedangkan pada tahun 2018 naik hampir 2 kali lipat menjadi 60 kasus. Dari beberapa kasus narkotika, sabu-sabu menjadi barang bukti yang mendominasi kasus ini. Selama tahun 2018 lalu, jajaran Polres Tabalong berhasil mengamankan 297,72 gram sabu, 9 butir Inex, 6.557 butir Karnopen atau Zenit. Kira-kira kenapa demikian? Mari kita simak bersama penyampaian dari BNNK Tabalong. Ya pemirsa, terima kasih banyak Mas Idi. Kita lanjut lagi ya perbincangan kita mengenai bahaya narkoba. Ibu, kita lanjut lagi. Nah Bu, beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali nih kasus-kasus narkoba. Ada penangkapan dari bandarnya, ada penggunanya. Kenapa sih Bu kasus-kasus itu masih terjadi padahal udah tahu narkoba itu berbahaya bagi kesehatan? Mungkin di sini ya, faktor atau yang bisa menyebabkan kenapa orang masih banyak menggunakan narkoba, mungkin salah satunya kurang perhatian atau pengawasan dari orang tua bagi anak. Kemudian juga kebanyakan anak-anak ini mungkin ada terjadi penyimpangan kepribadian atau juga masa dia mencari jati diri. Masih labil. Masih labil. Kemudian juga penyebab yang lainnya mungkin juga kebanyakan anak-anak atau orang masih ingin mencoba-coba atau pengen tahu gimana sih rasanya narkoba. Kemudian berkelanjutan. Itu kebanyakan di usia berapa tuh Bu? Kalau yang banyak tuh antara usia 12 sampai 20 tahun. Itu masa remaja biasanya. Yang diincar para pengedar usia 12 sampai 20 tahun. Kemudian karena kebiasaan merokok. Karena kebanyakan anak utamanya. Kalau anak-anak sekolah kalau tidak merokok biasanya sering dikatakan tidak gentleman kalau tidak merokok. Tidak gaul. Makanya di sini kalau merokok, istilahnya rokok merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke salah satu penyalahguna narkoba. Awalnya itu dari rokok. Iya. Kemudian mungkin juga dari faktor ekonominya. Mungkin dia merasa uang berlebih, kemudian orang tuanya sibuk bekerja, dia merasa lebih, dia gunakan aja untuk coba-coba. Padahal narkoba itu mahal ya Bu harganya. Iya, kalau di tempat kita mahal sih, tapi kalau di daerah Eropa cuma 1 gramnya sekitar 50.000. Tapi tempat di kita sekitar 1,5 juta. Makanya banyak pengedar yang tergiur dengan mahalnya harga narkoba yang beredar di tempat kita. Kemudian juga mungkin karenanya ada pengaruh kecemasan atau depresi. Dan juga faktor emosional dan mentalnya juga berpengaruh. Kemudian jadi menggunakan narkoba. Kemudian mungkin kondisi atau keadaan orang tuanya yang tidak harmonis. Misalnya bercerai gitu ya. Kemudian juga kebanyakan pengaruh lingkungan yang negatif dan kebanyakan pada anak remaja itu pengaruh teman sebaya. Dari teman juga yang mempengaruhi. Iya. Biasanya anak-anak sekolah kebanyakan itu pasti ngajak teman-temannya untuk mencoba-coba. Paling tidak mereka mencoba yang namanya rokok. Kenapa sih Bu kayak ngajak-ngajakin teman gitu? Biasanya kan dia kan nggak yang untuk yang lebih dikenal kan pesta narkoba. Biasanya anak-anak itu sering ngajak kita mencoba. Kemudian mereka mengadakan pesta. Jadi mungkin kesan mereka lebih ramai atau lebih kayak apa, lebih meriah lah kalau ada temannya. Jadi kalau sudah mencoba satu kali jadi merasa kecanduan ya Bu, jadi beli sendiri gitu. Iya, mungkin kebanyakan kan mencoba. Mungkin pertama dari satu rokok mereka bagi-bagi berempat mungkin. Kemudian kedua satu rokok dibagi berdua dan selanjutnya satu rokok satu-satu. Kemudian itu akan berkelanjutan dan menyebabkan kecanduan karena adanya nikotin yang ada dalam tembakau tadi. Faktor-faktor yang menyebabkan masih ada orang yang memakainya itu apa Bu? Faktor di situ mereka mungkin karena sudah
ketergantungan. Dari ketergantungan Ibu. Iya, mereka mungkin kalau sudah biasa menggunakan, misalnya kayak obat tidur misalnya. Kalau dia tidak menggunakan, dia akan susah tidur, maka dia akan terus menggunakan. Karena itu sifat zat narkoba tadi, yang bersifat toleransi dan Sebenarnya adiksi. obat tidur itu boleh nggak sih Bu dikonsumsi gitu? Boleh dikonsumsi, tapi harus dengan anjuran dan resep dokter. Karena dokter mengasihkan obat tadi sesuai dengan mungkin sesuai dengan resep, baik sesuai dengan umur, kemudian sesuai dengan berat badan. Berarti kan sesuai yang dianjurkan dokter. Obat tidurnya kan itu bisa aja nih Bu beli di warung-warung gitu tanpa resep dokter. Iya, makanya kalau kebanyakan sekarang ini kan di dalam obat itu dikasihkan tidak boleh diminum sembarang tanpa ada resep dokter. Karena kalau digunakan maksudnya tanpa ada dosis atau takaran yang jelas, maka akan menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Misalnya gini Bu, misalnya ada seseorang yang ke dokter dengan permasalahan nggak bisa tidur, lalu dibeli resep, disuruh ambil ke apotek gitu Bu. Iya. Lalu ketika masalah itu, ketika obatnya sudah habis, tapi masih aja nih nggak bisa tidur gitu. Lalu orang ini nggak ke dokter lagi ya. Iya. Lalu dia bisa menambah sendiri dosisnya. Ya gitu, gimana tuh Bu? Itulah pengaruh zat narkoba tadi, karena dosisnya bertoleransi dengan tubuh. Kemudian yang pertama kan ada habitual tuh. Apa habitual tuh istilahnya di dalam otak, tadi kan pengaruhnya terhadap otak. Iya. Dalam otaknya dia berpikiran dia selalu kangen atau rindu dan harus menggunakan narkoba. Kemudian yang selanjutnya kan adiksi, dia akan ketergantungan dan kecanduan dengan narkoba. Nah tadi kan obat tidur nih Bu. Iya. Obat tidur itu bisa menyebabkan kematian nggak? Kalau iya tadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau daya tahan tubuhnya bisa menerima, dia bisa kalau dia tidur mungkin dia akan bangun lagi. Tapi kalau daya tahan tubuhnya tidak bisa menerima, mungkin dia bisa langsung meninggal. Kayak gitu. Tergantung daya tahan tubuh seseorang. Tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Dan mungkin juga nanti kan kalau dia resep dokter kan dosisnya ada takarannya. Mungkin nanti sesuai umur, sesuai berat badan. Nah Bu, bagaimana mengenalkan narkoba kepada masyarakat gitu, bahwa narkoba itu berbahaya gitu dari BNNK? Mungkin di sini ya kami dari BNN bisa menghimbau kepada masyarakat, utamanya anak remaja. Mungkin mereka sebagai sasaran empuk bagi pengguna narkoba yang usia 12 sampai 20 tahun. Kami menghimbau di sini janganlah mereka sekali-kali mencoba atau hindari dan jauhi yang namanya narkoba, baik itu berupa rokok atau minuman yang beralkohol. Kemudian karena penyebabnya itu dari rokok. Dari rokok, karena rokok merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke daerah yang namanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga kami dari BNN menghimbau kepada anak-anak remaja khususnya, hindarilah pergaulan bebas. Yang mana dari pergaulan bebas tadi mungkin banyak anak-anak atau orang mengajak untuk mencoba mengkonsumsi narkoba. Dan bagi anak-anak remaja mungkin juga pilihlah teman yang positif dan lingkungan yang positif. Dan kami juga berpesan kepada para orang tua, marilah kita selamatkan generasi muda dari narkoba. Di sini juga masa depan akan gemilang tanpa adanya narkoba. Nah gini Bu, saya kan banyak memiliki teman nih. Sebagai teman, misalnya kalau ada yang terkena narkoba itu dari ajakan temannya misalnya, gimana Bu cara saya harus kasih tahu dia gitu? Mungkin di sini cara pendekatan ya, mungkin untuk pendekatan mungkin dari Ibu Arafa sebagai beliau karena pernah ada pelatihan asesmen untuk penyalahgunaan narkoba, mungkin Ibu Arafa lebih tahu untuk asesmen penyalahgunaan narkoba. Nah, gimana tuh Bu? Kalau biasanya yang ini gimana caranya? Tadi pertanyaannya gimana caranya kita? Ya saya sebagai teman gitu, sebagai ngasih tahu teman. teman. Gini aja, kita ajakin dulu. Gimana kalau misalnya itu dijauhi dulu ininya pelan-pelan. Pertama itu misalnya rokok ini separuh itu jangan dulu diiniin. Misalnya dalam sehari bisa 3 kali, alangkah baiknya itu sekali aja dulu. Akhirnya nanti pelan-pelan bisa ini. Karena dalam bentuk kita biasanya kalau ada yang orang yang kecanduan gitu,
memang nggak langsung kita putuskan, Iya. nggak langsung. Jadi kita secara pelan-pelan menyampaikan, tahu nggak akibatnya narkoba ini, mau nggak masa depanmu ini bagus, mau nggak ini nanti. Itu pertama-tama gitu. Memang narkoba sebenarnya itu dari teman, pengaruh dari teman. Apalagi teman itu dia nggak ngerti apa sih bahayanya narkoba itu. Jadi itulah kita secara pelan-pelan menyampaikan, hindarilah, jauhilah kalau ini. Memang pelan-pelan dulu, nggak langsung gitu, berhenti. Ya enggak kayak gitu. Jadi secara pelan-pelan aja dulu disampaikan, tolonglah jauhi. Kalau mau sehat jangan minum narkoba. Itu yang pertama dulu diinikan. Nah Bu, Dina pernah dengar nih, katanya kalau seseorang itu sering mengkonsumsi rokok, memakai rokok gitu, terus minum minuman beralkohol, lebih lebih mudah untuk memakai narkoba gitu. Apa benar itu, Bu? Karena memang itu pintu gerbang dari narkoba ya itu, karena biasanya kan melalui rokok ya. Iya. Dibandingkan yang belum pernah memakai rokok gitu ya. Memang Bu? gitu, karena dia kan sudah coba-coba. Biasanya kalau pecandu atau pengguna narkoba itu dia nggak langsung banyak. Dia dulu rekreasional dulu, pertama-tama rekreasional, akhirnya nanti mencoba sedikit-sedikit. Nah, terus yang kedua nanti akhirnya dia masuk, dia menggunakan dalam 3 kali sehari. Akhirnya itu dosis bertambah terus. Karena yang pertama itu dia nggak beli, dicoba-cobai aja karena masih gratis. Akhirnya dia enak kemarin tuh saya iniin. Coba lagi, tambah lagi. Akhirnya dosis bertambah, akhirnya jadi kecanduan gitu. Itulah ininya bahayanya narkoba. Pesan Ibu nih untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk menjauhi narkoba, untuk tidak menggunakan narkoba itu apa sih Bu? Dari Ibu dulu. Himbauan kami ya, istilahnya kalau dari kami BNN atau untuk masyarakat luas, yang pertama jangan sekali-kali mencoba atau hindari dan jauhi yang namanya narkoba, apapun itu jenisnya. Apapun itu jenisnya. Iya, jangan sekali-kali mencoba, dan kalau bisa harus kita hindari dan jauhi. Kemudian juga hindarilah pergaulan bebas atau lingkungan yang negatif. Kemudian pesan kami juga kepada anak-anak, jangan suka keluar malam tanpa ada alasan atau izin yang jelas. Itu himbauan kami. Kalau dari Ibu? Kalau saya karena sudah banyak melihat ya, biasanya kan anak-anak muda ya pada sekarang nih, saya mau keluar katanya mau ini kerja kelompok. Iya. Alasan kerja kelompok. Akhirnya dia pesta pora di tempat temannya. Yaitu kalau bisa itu dihindari. Ya, nah, karena orang tua kurang pengawasan, jadi mohon kepada orang tua atau siapapun ininya, kalau bisa pengawasan lebih ditingkatkan pada anak-anak kita. Apalagi selama ini pengedar narkoba itu dia nggak pernah menampakkan dirinya saya pengedar. Iya, nah, dia bersifat sebagai teman atau gitu. yang bersifat mengayomi terhadap anak-anak pengguna narkoba. Karena yang diserangnya itu anak-anak sekolah yang dari masih merupakan sasaran umur yang ini, itu yang lebih mudah. Iya, masa labil. Jadi lebih mudah. Jadi itu aja himbauan saya, orang tua itu kalau bisa pengawasan lebih ditingkatkan saja. Karena masa anak-anak tuh biasanya mereka tidak bisa memikir, oh gini loh akibatnya, gini loh nanti. Mereka belum bisa memilih yang positifnya gimana, yang negatifnya gimana, kemudian efeknya nanti di masa yang akan datang gimana. Jadi masa remaja, masa labil usia 12 sampai 20 tahun. Nah Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di sini berbincang-bincang dengan Dina. Nanti mampir lagi ya Bu. Insyaallah. Pemirsa di studio dari Setia Tabalong, terima kasih banyak sudah hadir ke sini ya. Nah pemirsa, itu tadi bahaya narkoba bagi kesehatan kita. Narkoba itu nggak ada baiknya untuk tubuh kita. Jadi jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. 60 menit sudah, saya Dina Enzerna menemani Anda di acara Sehat. Tetap saksikan acara Sehat setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Dina Enzerna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.